Selamat beraktivitas untuk kita semua. Ini pikiran saya terkait dengan pernyataan-pernyataan salah satu upload kita itu Edis TV yang mengatakan Yesus punya Tuhan, Yesus hamba Tuhan, kemudian dan beberapa pemikiran lain yang saya lihat. Bahkan dikatakan orang Kristen itu tidak dihakimi karena yang berdiri di antara orang Kristen adalah Yesus dan seterusnya. Hal-hal itu saya pikir kita tidak melihat dari sudut pandang dogma, tapi pikiran kita sederhana, komunikasi kita sederhana yang terjadi di antara kita di kehidupan sehari-hari, mungkin dilihatnya di sudut pandang itu. Misalnya, Edis mengatakan Yesus punya Tuhan. Nah, itu dilihat dari Yesus berdoa itu. Yesus berdoa sebagai manusia, maka berdoanya kepada siapa? Apakah dia berdoa pada diri sendiri? Tentu saja tidak. Kita tahu bahwa Allah tidak kompromi dengan siapapun. Itu. Oleh karena itu, sebagai manusia, maka dia punya rasa takut, dia marah, dia lapar dan seterusnya. Itu manusia dan sifat manusia itu melekat padanya. Sehingga ada saat-saat tertentu, waktu-waktu tertentu dia berdoa karena sifat manusianya itu. Ada rasa lemah, khawatir dan seterusnya itu. Sehingga dia berdoa. Masalahnya adalah berdoanya itu kepada siapa? Itu persoalannya. Dan tentu saja berdoa kepada Bapa di sorga. Dan kita tahu satu titik di mana Yesus pernah berdoa dan dia katakan, ya Bapa, jikalau ini berlalu daripadaku. Itu doa di Getsemani itu. Atau dalam terjemahan lain atau terjemahan sederhana dikatakan tidak ada cara lain. Itu untuk menghadapi salib itu. Itu rasa ketakutan yang sebagai manusia dia mengalami ketakutan yang tinggi itu. Jadi ketika dengan demikian tidak salah jika berkata dia berdoa kepada Tuhannya. Itu tidak salah menurut saya. Nah, oleh karena itu semacam itu tidak bisa kita perdebatkan itu karena kita tahu sebagai manusia dia punya rasa takut. Takut bukan karena tidak mampu tapi hormat, kemudian takut juga karena realita yang dihadapinya itu. Itu. Kemudian pernyataan-pernyataan yang lain. Jadi tidak semua pernyataan itu yang disampaikan Edis tidak dikaitkan dengan teologi, kristologi dan lain sebagainya. Memang harus belajar teologi dan kristologi, keselamatan tentang soteriologi. Kemudian saya ada lihat satu pernyataan terkait dengan eskatologi misalnya orang Kristen tidak dihakimi. Itu juga perlu koreksi, tapi saya bilang itu bagian dari strategi itu, strategi. Walaupun itu bertentangan ya dengan dogma tiga. Karena semua orang berdosa itu dihakimi. Entah ke orang Kristen kah, bukan semua orang. Itu dogma itu datanya ada di mana? Pengkhotbah pasal 12, pasal terakhir, ayat terakhir. Itu dia katakan begitu. Entah yang baik ataupun yang tidak baik yang dilakukan oleh setiap manusia itu diperhadapkan ke pengadilan. Untuk apa? Dihakimi. Jadi semua orang akan dihakimi, semua manusia akan dihakimi tanpa membedakan agama A, B, C. Tidak ada. Semua manusia. Karena dalam Alkitab itu dia bilang begini. Karena begitu besar akan dunia ini, gitu, karena begitu besar akan dunia ini, maka ia mengutus anaknya. Hanya masalahnya adalah orang-orangnya, manusianya tidak menerima dia, itu masalahnya. Yang tidak menerima dia, yang menerima dia tetap dihakimi untuk memberikan apakah kau layak masuk surga atau tidak. Karena itu tidak bisa katakan saya percaya Yesus jadi saya tidak akan dihakimi, minta maaf. Kita masih manusia, gitu. Saya suka dengan Arthur F. Holmes yang mengatakan segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Benar. Kebenaran manusia itu relatif, kebenaran Tuhan itu mutlak adanya.
Dan standarnya, standar Tuhan dan standar manusia beda, itu. Kalau standar manusia bisa, "You are okay, I'm okay." Itu, yang mengatakan itu Joel, Joel Comiskey, bukunya itu, "You are okay, I'm okay." Itu. Jadi pemikiran-pemikiran daripada Edis tidak dapat kita terima total, dari sudut pandang akademik, tapi lihat itu dari sudut pandang komunikasi kita sehari-hari dalam kehidupan kita, itu. Saya salah satu pendukung Edis, yang berharap beliau tetap, eksis di dunia apologet. Tidak sama dengan yang lain yang cengeng-cengeng, kemudian hanya ya yang lain yang munafik dan lain sebagainya itu. Tuhan berkati kalian semua, sehat selalu.